Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah perkenalan. Kalian udah tahu. Sebelumnya terima kasih juga nih kepada Bu Linta yang udah kasih kesempatan, kasih waktu kepada saya untuk sharing-sharing aja sih sebenarnya. Ya, intinya kita belajar bareng di sini. Kita coba membahas mengenai teori perubahan sosial. Kemarin kita udah belajar soal definisi dan juga karakteristiknya. Udah lumayan ramai juga diskusi memberikan contoh perubahan sosial. Sekarang kita masuk ke tahapan yang lebih tinggi di teori perubahan sosial. Dan di sini aku mengadopsi rangkuman dari Ruang Guru. Sebelumnya aku jelasin dulu, teori perubahan sosial itu ternyata jumlahnya nggak hanya satu. Ada 5 teori. Kenapa sih sampai 5 teori? Karena bisa diibaratkan setiap teori itu punya fungsi dan peranan masing-masing. Kayak pisau gitu loh. Pisau kan juga banyak jenisnya. Kita mau potong daging, ya kita pakai pisau daging. Kita mau potong roti, kita pakai pisau roti. Seperti itu. Begitu juga dengan teori perubahan sosial nih. Saking banyaknya fenomena-fenomena perubahan sosial yang ada di masyarakat, jadi kayak teorinya juga harus banyak biar kesimpulan dari analisis kita itu bisa relevan gitu. Bisa diibaratkan, teori perubahan sosial ini menjadi pisau analisis bagi kita dalam menganalisis fenomena-fenomena perubahan sosial yang ada. Nah, di sini tuh diklasifikasikan menjadi 2 nih. Berdasarkan pola perubahan atau arah perkembangannya, sama berdasarkan sebab terjadinya. Kalau berdasarkan arah perkembangannya, itu ada 2, teori evolusi sosial, sama teori siklus. Dan kalau berdasarkan sebab terjadinya, itu ada teori fungsional, teori konflik, sama teori gerakan sosial. Nah, nggak usah lama-lama, kalian juga bakalan bingung apa sih, garing juga akunya kalau harus intro lama-lama. Kita langsung cus masuk ke teori evolusi sosial. Nah, sedikit gambaran nih, di teori evolusi sosial ini ada 4 tokoh sosiolog yang bakalan eksis di situ. Auguste Comte, bapak sosiologi keren kita, ada Herbert Spencer sama Emile Durkheim. Dan yang terakhir ini yang menjadi primadona kita, yaitu Alex Inclés. Ya, gambarannya seperti itu. Kita langsung masuk ke pengertiannya. Kalau pengertiannya, di situ ada ya, aku zoomin deh. Asumsi teori evolusi sosial melihat perubahan sosial sebagai suatu proses yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang dan relatif lambat. Jadi prosesnya panjang dan lambat gitu. Kita bisa melihat transaksi yang ada di Indonesia. Yang awalnya dulu barter, dulu zaman nenek moyang kita barter, hingga akhirnya ditemukan uang, bertahun-tahun kemudian adalah ATM yang kita gunakan juga. Terus bahkan sekarang lagi eksis juga kayak dompet online gitu kan. Apa ya namanya, OVO atau apa gitu. Sekarang juga zamannya mobile banking, dan dari barter ke zamannya mobile banking dan kawan-kawannya itu butuh waktu yang sangat lama. Bertahun-tahun, bahkan mungkin bisa mencapai beribu tahun. Prosesnya panjang, dari ada uang garam, ada uang logam, dan lain-lain lah intinya. Intinya panjang dan lambat. Itu asumsi dari teori evolusi. Dan dia itu melewati urutan fase yang sama. Bertahap gitu loh. Jadi dari primitif ke tradisional hingga akhirnya ke modern. Dia punya pola yang linear, yang memanjang dan mengarah pada satu titik. Sehingga ada asumsi juga nih di teori evolusi, ketika sudah berada di tahap akhir, kita nggak bisa kembali ke tahap awal. Kita bisa ambil contoh manusia purba, yang dari awalnya berburu dan meramu, bercocok tanam, sudah bisa bikin saluran irigasi, bisa bikin rumah, bisa
mengolah lahan, terus akhirnya di masyarakat modern seperti kita-kita ini yang bisa melihat KKI, bisa melihat keuuan Ray Bayang yang kemarin sempat viral ya. Nah, kita yang berada di posisi atau di tahap modern ini nggak bisa kembali, nggak bisa flashback ke masa yang lalu, entah ke berburu meramu atau ke bercocok tanam. Itu yang jadi asumsi dari teori evolusi. Nah, next kita ke primadona hebat kita. Kalau di Instagram mungkin dia ini jadi selebgram nomor 1 di dunia dalam bidang sosiologi gitu ya. Namanya Alex Inclés. Dia itu menulis buku What is Sosiologi yang isinya menjabarkan 3 teori yang menjadi klasifikasi di teori evolusi, yang menjadi bagian dari asumsi dari teori evolusi, yaitu unlinear teori, universal teori, sama multiline teori. Unlinear teori ini tuh berkembang sesuai tahapan tertentu. Kata kuncinya dari yang sederhana ke kompleks. Dari yang sederhana ke kompleks. Contohnya ya seperti tadi, manusia purba. Itu kan ada gambarnya juga ya, dari primitif, tradisional ke modern gitu. Jadi dia yang dari yang sederhana, masaknya cuman pakai ini dibakar gitu doang kan, tanpa bumbu. Di modern udah ribet juga ya. Ada oven, ada dan lain sebagainya lah. Gak bisa nyebutin satu-satu. Udah ada MSG di masa modern, dulu mah gak ada. Nah, jadi ininya dari sederhana ke yang kompleks. Kalau universal teori, dia itu tidak perlu tahapan. Kalau unlinear tadi kan emang butuh tahapan ya, sesuai tahapan tertentu. Tapi kalau universal teori, dia itu tanpa tahapan. Jadi masyarakat berkembang ya dari homogen ke heterogen. Sebentar, sepertinya ada juga kok. Bentar, ini soalnya belum aku cek. Agus Kamte, Spencer. Nah, ini nih. Pengelompokan teori evolusi menurut Alex Inclés. Nah, unilinear theory of evolution, universal sama multiline. Nah, ini. Kalau unilinear, manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu. Butuh banget yang namanya tahapan kalau unlinear itu. Dan bentuk masyarakatnya sederhana menuju ke kompleks. Seperti tadi ya, intinya itulah. Kita ambil keywordnya aja karena lumayan banyak nih ahli-ahli sosiolognya. Takutnya kalau nggak pakai keyword, kita itu bakalan bingung membedakan antara ahli satu dengan ahli yang lain. Kalau universal, perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Ya intinya dari homogen ke heterogen. Ini ada contoh, misalnya di desa Gili Kembang nih, desanya Cahya. Masyarakatnya itu mayoritas petani semua, agraris. Tapi suatu ketika didirikanlah sebuah pabrik ternama gitu, cabangnya gitu kan. Misalnya pabrik Garuda. Dan di pabrik itu merekrut nih orang-orang desa yang awalnya tani masuk jadi pegawai pabrik gitu ya. Bukan hanya orang-orang sekitar yang jadi pegawai pabrik, tapi juga merekrut orang-orang dari luar kota, luar desa sih sebenarnya. Ya intinya luar wilayah itulah. Masuklah orang-orang luar ikut kerja. Sehingga di sekitar pabrik itu dibangunlah pemukiman dan muncullah usaha-usaha baru nih. Misalnya Cahya mendirikan laundry, jasa laundry. Nadia sama Salsa mendirikan dapur Makti di bidang masak-memasak gitu. Dan banyak usaha-usaha lain yang berdiri. Sehingga struktur sosialnya berubah. Jadi dari yang masyarakat desa ke masyarakat kota. Sebentar ya.
Dari masyarakat desa ke masyarakat kota. Jadi emang yang dimaksud tidak perlu ada tahapan dari masyarakat berkembang dari homogen ke heterogen. Misalnya ada satu tahap yang nggak dilalui, itu no problem. Misalnya kayak ada sebuah pabrik tadi, ternyata nggak ada masyarakat sekitar yang masuk ke pabrik. Jadi langsung merekrut masyarakat dari luar. Nah, ini kan nggak sesuai tahapan gitu ya. Nah, kalau universal teori seperti itu, nggak harus sesuai tahapan. Nah, intinya dari universal teori ini itu ada pembagian kerja yang terspesialisasi. Makanya dinamakan universal. Kayak tadi kan ada jasa laundry, ada KFC, ada dapur mati, dan lain-lain. Ya, seperti itu intinya. Sedangkan yang terakhir ini ada multi-line theory of evolution. Perlunya melakukan penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Jadi itu nggak ada hubungannya sama tahapan, bertahap atau tidak, tapi hubungannya sama penelitian. Nah, kalau multi-line theory of evolution ini, dia itu emang bikin kayak penelitian gitu. Kenapa sih harus ada penelitian? Biar analisisnya itu up to date sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya kayak desa Gileng tadi dari masyarakat tani ke industri, diteliti nih, apa sih pengaruhnya terhadap kekeluargaan mereka? Kayak gitu. Misal kayak sosial media juga nih. Sosial media itu kan sarana ekspresi, sarana informasi sama edukasi. Apa sih pengaruhnya sama perkembangan mental misalnya? Karena banyak yang dibully dari sosial media. Nah, intinya seperti itu. Ada 3 tadi ya, unlinear, universal, sama multiline. Next, kita akan ke ahli kedua, ke Agus Kamte. Waduh, ini bapak sosiologi yang kita pasti tahu nih. Kelas 1 udah pernah nih di semester 1 sama Bu Vika ya. Nah, kalau Agus Kamte ini ada 3 juga klasifikasinya. Teologis, metafisik, sama positivistik. Aduh, susah banget ya kita anggap positivis gitu aja. Nah, Agus Kamte ini mengasumsikan sebuah perubahan sosial itu sebuah perubahan pola pikir. Kalian sepertinya masih pada ingat nih soal hukum 3T itu ya. Kalau teologis itu intinya yang difokuskan itu Tuhan atau dewa. Jadi mereka berpikir itu sesuai dengan ya kalau nggak Tuhan ya dewa kayak gitu, cuman ada satu pilihan gitu loh. Pemikirannya belum berkembang. Gampangnya misal dianalogikan dengan sebuah bencana alam nih, tsunami misalnya. Kalau orang-orang yang berada di masa teologis menganggap tsunami ya itu karena kehendak Tuhan, kehendak dewa laut misalnya. Tapi kalau orang-orang yang berada di tahapan metafisik, dia udah pakai nalar. Dia menganggap sebuah bencana alam, tsunami itu karena alamnya marah, lautnya marah, kayak gitu. Dan di tahap ini banyak orang yang percaya dengan dukun, penggandaan uang, dan lain-lain lah intinya. Intinya tentang nalar-nalar gitulah. Nah, kalau yang positivis, dia itu udah ilmiah, udah ada penelitiannya. Jadi kalau melihat tsunami ya itu karena bencana dari patahan lempeng di dasar laut. Jadi nggak mikir, aduh ini mah alamnya marah, ini mah ada sesuatu nih, ada hal yang salah nih, kita harus ke dukun. No, bukan seperti itu kalau di tahap positivis. Itu menurut Agus Kamte. Jadi intinya Agus Kamte itu menilai sebuah perubahan sosial itu perubahan pola pikir manusia. Yang kedua ada Emil Durkheim. Emil Durkheim ini kalian sepertinya udah juga nih. Waduh, ini mah materi lumayan baru ya. Maksudnya nggak begitu lama kita meninggalkan materi ini. Kelas 2 kan ada ini ya, solidaritas mekanik sama solidaritas organik. Jadi perubahannya hampir sama lah, intinya dari masyarakat tradisional atau pedesaan ke masyarakat industri atau perkotaan. Itu solidaritas mekanik dan organik. Itu Emil Durkheim. Yang terakhir
itu ada Herbert Spencer. Kalian tahu nggak sih, Herbert Spencer ini banyak yang mengatakan dia ini pemikirannya seperti Darwin. Nah, makanya di opsi pertama itu dikenal dengan sebagai Darwinisme sosial. Kenapa sih Darwinisme sosial? Nah, sekedar informasi, Spencer itu pernah menulis sebuah buku namanya Sosial Statik di tahun 1850. 9 tahun sebelum Darwin menciptakan buku Origin of Species, soal asal-usul manusia itulah. Dan setelah itu Herbert Spencer juga menciptakan, atau intinya kayak bikin buku yang lebih kompleks gitu. Judulnya The Principle of Sociology tahun 1897. Dan ternyata buku yang ditulis ini, buku kedua Spencer ini, banyak pernyataan yang sama nih dengan bukunya Darwin, The Origin of Species. Bedanya Darwin dengan Spencer apa sih? Kalau Darwin itu lebih ke asal-usul manusia, sedangkan Spencer ini menilai dari tingkah laku manusianya. Ada notif. Oke, abaikan aja. Nah, itu asal muasal kenapa Spencer dikenal sebagai Darwinisme sosial. Nah, selanjutnya, proses evolusi sosial meningkatkan ukuran masyarakat dari homogen ke heterogen. Jadi dari masyarakat yang sederhana ke masyarakat yang lebih kompleks, yang lebih rumit. Contohnya, keluarga jadilah sebuah kelompok. Lalu berkumpul lagi, berintegrasi jadilah desa. Hingga akhirnya jadilah sebuah negara. Nah, itu peningkatan ukuran masyarakat. Yang perlu ditanyakan sekarang, masyarakat yang seperti apa? Nah, ini ada hubungannya dengan survival of the fittest. Kayak daya adaptasi seseorang gitu loh. Jadi masyarakat yang lolos dalam uji alamnya gitulah, kayak yang lolos dari adaptasinya gitu. Masyarakat yang bisa survive itu masyarakat yang disebutkan dalam proses evolusi sosial. Karena banyak juga nih masyarakat yang nggak bisa survive dalam perubahan sosial, hingga akhirnya mereka pun hangus gitu. Kayak dinosaurus aja sih. Nah, di situ yang ketiga, berkembangnya masyarakat militer menuju masyarakat industri. Kenapa sih yang diangkat militer dan industri? Karena Herbert Spencer ini tuh hidupnya di zaman revolusi industri. Jadi dia tahu betul soal transformasi dari yang mengagung-agungkan militer hingga akhirnya berubah ke industri. Dan di masa itu, dia benar-benar melihat mengenai krisis ekonomi, krisis sosial di masa itu. Sehingga dari militer ke industri ini emang sebuah ruang adaptasi gitu. Ruang survive mereka, siapa yang berhasil, maka dia termasuk di masyarakat yang disebutkan di opsi kedua tadi. Nah, seperti itu. Intinya ada dua pandangan Spencer, peningkatan ukuran masyarakat sama militer industri, atau bisa disebut dengan revolusi industri gitulah ya. Nah, kelemahan dari teori evolusi dalam memandang perubahan sosial, yang pertama, data yang mendukung penentuan tahapan di dalam masyarakat seringkali tidak hati-hati, kurang cermat biasanya. Yang kedua, dalam teori evolusi sosial, urutan di dalam tahapan perkembangan juga dianggap tidak sepenuhnya jelas. Ada yang masih bingung sepertinya ini. Tidak sepenuhnya jelas itu maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti tadi nih, kita di awal kan juga udah menyinggung nih. Ketika kita sudah berada di tahap akhir, kita nggak bisa kembali ke tahap awal. Seperti itu kan? Nah, kita coba ke Bapak Sosiologi kita, Agus Kamti. Dia menjabarkan 3. Teologis, metafisik, sama positivis. Oke, aku perlihatkan lagi. Nah, ini. Teologis, metafisik, sama positivistik. Di situ, dari asumsi teori evolusi,
Ketika sudah di tahap akhir, maka nggak bisa flashback. Nah, kita ini kan udah di tahap positivis ya. Kita udah modern, kita udah menggunakan ilmiah, tapi masih banyak nih di sekitaran kita yang masih punya pola pikir metafisik. Apa sih contoh nyatanya, contoh realnya? Kita bisa lihat nih, banyak sekali orang-orang yang masih percaya dengan penggandaan uang. Banyak sekali kalian yang masih sering juga nih kayak dengar kata santet dan lain-lain. Aduh, jadi serem sendiri nih. Terus mungkin juga ada beberapa dari kalian yang masih sering searching nih ramalan zodiak tiap hari. Capricorn 12 Agustus akan terjadi apa? Masih banyak nih sepertinya dari kalian ya. Ya, intinya seperti itu. Apa sih ini notifnya? Jadi kelemahan yang ketiga, yang terakhir nih. Teori ini mengatakan bahwa perubahan sosial akan berakhir pada puncaknya. Perlu ditinjau ulang karena perubahan merupakan sesuatu yang bersifat terus-menerus sepanjang manusia berinteraksi sosial dan pola-pola hubungan sosial yang berubah. Seperti yang telah aku jabarkan tadi, dari teori evolusi ini punya asumsi mengarah pada titik tertentu. Jadi dari pernyataan itu kita bisa simpulkan kalau kita udah berada di titik tertentu tersebut, otomatis kita udah nggak bisa berkembang lagi nih. Kita udah stuck di situ. Padahal enggak. Selama hidup kita tetap dinamis kan. Nggak ada batasan titik yang mengarahkan gitu loh, nggak ada patokannya gitu. Di titik ini kalian pasti stagnan. No, tidak. Nah, itu kelemahan dari teori evolusi dalam memandang perubahan sosial. Oke, next. Ini aku potong dulu videonya karena tenggorokanku kering. Kita lanjut ya. Udah berapa menit sih ini? Ya Allah, udah 2 ini.